Halo, saya Hendriana Mefrenanda, NIM 19104168866 dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Baik, dalam video kali ini kita akan bahas bab 5, di mana di sini mata kuliah perilaku organisasi, yaitu dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Baik, langsung saja masuk ke bab 5, yaitu motivasi kerja. Di mana di sini setiap organisasi atau perusahaan tentunya menginginkan karyawannya memiliki prestasi yang baik, karena dengan memiliki karyawan yang berprestasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Jika penilaian prestasi kerja sangat diperhatikan, maka akan menjadi fokus bagi karyawan untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan yang bisa dicapai dalam bekerja. Lalu selanjutnya ada pengertian motivasi kerja. Menurut Kadarisman, dalam Aldi dan Susanti, motivasi diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian, dorongan atau rangsangan kepada para karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa dipaksa. Organisasi akan berhasil melaksanakan program-programnya bila orang-orang yang bekerja dalam organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya masing-masing. Lalu menurut Rian dan Deci, dalam Demirciogol Ensen, motivation can be defined as to be moved to do something. Someone who is energized or activates toward and is considered motivate. Dalam kebijakan konvensional, motivasi adalah dikotomi intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik, motivasi diartikan melakukan sesuatu karena ketertarikan atau karena merasa nyaman, sedangkan secara ekstrinsik, motivasi diartikan melakukan sesuatu karena hal itu diperintahkan untuk menghasilkan sesuatu. Lalu selanjutnya menurut Madura, di mana motivasi dipengaruhi oleh kepada kerja, job satisfaction atau tingkat sejauh mana karyawan puas dengan pekerjaan mereka. Perusahaan menyadari kebutuhan untuk memuaskan karyawannya, oleh karena itu karyawan yang puas dengan pekerjaannya lebih termotivasi, maka manajer dapat memotivasi karyawan dengan memastikan kepuasan kerja. Lalu selanjutnya ada teori motivasi. Motivasi dapat menyebabkan seseorang bertindak dengan perilaku yang baik. Dalam sebuah organisasi, banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa motivasi pekerja teori motivasi atau motivasi dapat menyebabkan berikutnya ada teori motivasi, di mana di sini motivasi dapat menyebabkan seseorang bertindak dengan perilaku yang baik dalam sebuah organisasi. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa motivasi pekerja yang tinggi berbanding lurus dengan tampilan organisasi dan keuntungan yang dihasilkannya. Lalu selanjutnya beberapa pendapat menurut teori motivasi. Yang pertama, di sini ada 6 poin. Yang pertama, hierarki kebutuhan. Yang kedua, teori ERG. Yang ketiga, studi Hawthorne. Kemudian yang keempat ada studi kepuasan pekerjaan Herzberg, dan yang kelima teori X dan teori Y McGregor, dan yang keenam ada teori Z. Lalu selanjutnya meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Banyak teori motivasi mengatakan bahwa perusahaan dapat memotivasi karyawan untuk berkinerja secara baik dan memastikan kepuasan kerja. Secara umum, karakteristik utama yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah uang, keamanan, jadwal kerja, dan keterlibatan di tempat kerja.
Baik, selanjutnya semakin perusahaan dapat menawarkan program pengayaan pekerjaan ini kepada karyawan, semakin perusahaan dapat memotivasi karyawan. Adapun beberapa poin. Yang pertama, program kompensasi yang memadai. Kedua, keamanan kerja. Ketiga, jadwal kerja yang fleksibel. Dan yang keempat, program keterlibatan karyawan. Nah, baik, kiranya cukup sekian kesimpulan dari materi bab 5, di mana di sini motivasi kerja dari mata kuliah perilaku organisasi. Cukup sekian dan terima kasih.